أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berkah ini, di tempat yang baik, di bulan yang baik, bersama orang-orang baik, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul di rumahnya dalam rangka mengulang-ulang kaji, mengingat-ingat kembali apa yang dahulu sudah kita pelajari, mungkin sudah kita pahami bersama, mungkin ada yang lupa, maka kesempatan kali ini kita gunakan sebagai pengingat kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan doa kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya Bukit Tinggi beserta jajarannya, seterusnya para masyayikh, para asatizah, para guru-guru, para masyayikh yang berkesempatan hadir pada pada pagi hari ini. Besoknya acara aku malam, Bu. Ini betulkah ke pagi. Yang teristimewa pada kesempatan kali ini yang kita banggakan, narasumber yang hadir di pagi hari ini bersama kita. Kita kenalkan satu persatu insyaallah. Sebelah beliau Buya Haji Fakhri Emil Habib LCMH dari Payakumbuh tadi. Asli beliau dari Tilatang Kamang, Bukareh. Di Bukareh. Jadi beliau ke orang agam juga, Bu. Tapi kasiah tersangkut di Payakumbuh, condong ke Tanjung Pati. Jadi beliau mengunjungi ibu-ibu beliau juga kemarin. Beliau tamatan Azhar seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, Ustaz Ari. Sekarang beliau sebagai pembina di Yayasan Al-Husam Litafaqquh Fiddin Payakumbuh. Dan sebelah beliau Buya Haji Khalilur Rahman LCMA, juga tamatan Azhar, tinggal beliau di KP Panji, Bu. KP Panji di sebelum Parabe. S2 beliau di Al-Azhar itu prodi usul fikih. Luar biasa. Jadi yang hadir di tengah-tengah kita ini memang monster ilmu. Kita ambil istifadah, kita ambil manfaat dari guru-guru kita pada pagi hari ini. Bermohon juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bukakan pintu fikiran kita, Allah bukakan hati kita di dalam menerima untayan-untayan hikmah atau pelajaran yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita di pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebetulnya agenda diskusi ilmiah atau muzakarah biasanya diadakan oleh Yayasan Al-Husam ini malam setiap
waktu pertama awal bulan. Biasanya malam hari. Jadi karena permintaan dari guru kita Ustaz Ari diadakan pagi, maka insya Allah alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa di Masjid Raya. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang sunnah-sunnah atau amalan-amalan sunnah yang dituduh bid'ah. Mungkin Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, sudah sering mendengar kita dengan propaganda seperti ini. Istilah-istilah kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Atau label yang mengatakan ini masjid sunnah, ini musola sunnah, iku ustaz sunnah, iku indak ada, iku bid'ah ustaznya. Banyak mungkin tadangan gitu model itu bahas sebenarnya. Sedangkan mereka ini sering meminta mana dalil dari selawat-selawat yang sering dilaksanakan, zikir berjamaah yang sering kita lakukan. Mereka minta dalil. Sedangkan melabilitas mereka sebagai ustaz sunnah, dalilnya apa kira-kira? Tidak ada. Jadi pada kesempatan kali ini kita mintalah untayan dari guru-guru kita sebetulnya apa sunnah ini, apa batasan-batasan sunnah atau pembagian-pembagiannya, dan juga sebetulnya bid'ah itu apa sih. Jadi jangan gampang-gampang bilang dikit-dikit bid'ah. Bid'ah, sesat, neraka aja semuanya. Kayak beli bakwan aja beli kayak masuk neraka. Jadi Bapak Ibu, supaya waktu kita tidak berlama-lama, langsung saja kita minta dari guru kita untuk sesi pertama ini kepada Buya Haji Fakhri Mil Habib untuk menjelaskan apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Baru kursi, nampak? Tagak lah. Lagi kursi. Lagi kursi, sagar lah, tagak dekat Ustaz Khalil. Nampak ibu belakang? Ini kula nang panjang. Izin Ustaz. Izin. Ya. Lain apa? Kopi-kopi ibu bertanya tu ganti-gantian wak di kursi. Masuk anggaran musaji bali kursi kat tiga lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada siang hari ini ada Ustadz Ari Jauharudin, pendiri Pondok Pesantren Tajul Huffaz. Kemudian ada Ustadz Khalilur Rahman. Ustadz Khalil ko kawan ambo saja di Parabe. Kawan saja di Parabe. Samo masuk, samo tamat. Bedanya nan beliau juara. Nan ambo juara lo, ibu. Jangan juara. Awak juara lo. Tapi ambo kalau ndak juara 3, ndak juara 4. Nah. Kan iyalah beda aja ibu ya. Bedanya le ketika di Mesir, pai ke Mesir 2000 sabale. Sarumah sakamar lo le. Tamat S1 2005 balik, pani yang ambo S2, ko ambil jurusan ambo tanyo ke beliau, apa jurusan usul fikih, ambo itu lo lah. Baku ambo jurusan samo, boleh kalau ada tugas dari dosen bisa nyontoh.
Ya, tapi itulah bedanya ambo capek kawin. Ya, 2008 balik, haji sama lu aja beliau. 2008 balik, ambo sudah haji pulang menikah, anan beliau lanjut S2. Ambo lah sudah lo postgraduate diploma 2019 dapat ajukan judul, pulang nikah, kiranya tiba Covid, nggak bisa balik ke Mesir. Itu lo lah perjalanan hidup ya Bu ya. Aduh untung, iya aduh untung. Jadi tahun 2018 kami pernah pulang sebentar. Kemudian singgah ke rumah Pak Ngah. Pak Ngah, kami rumah beliau ketika itu di Pasaman Barat. Mungkin karena ya anak beliau ustadz, beliau mengambil tema-tema obrolan itu yang berkaitan dengan masalah agama. Apa kata beliau? Dik, yo Pak Ngah, orang Pariaman ko ganjia anunya yo. Ganjia lo ibadahnya yo. Cek Pak Ngah ketika itu. Sagan lo awak lo kursi rancak. Sampai mana tadi cerita aku? Ada kursi. Jadi orang Pariaman ganji ya. Batu Pak Ngah pai ke Padang waktu itu singgah subuh di Pariaman, ndak rukuk, ndak iktidal, langsung meluncur sujud saja orang. Tuan mau tanya balik ke Pak Ngah, hari apa Pak Ngah pai ke Padang? Hari Jumat. Kalau bantu itu ndak orang Pariaman nan sasek itu. Awak nan kurang piknik. Silahnya kini serupa itu. Makanya ada kaidah man katsura ilmuhu qalla inkaruhu, man qalla ilmuhu katsura inkaruhu. Orang nan banyak ilmunya sakit mengingkari orang lain. Dan sebenarnya dari dulu di pesantren gitu, dari pesantren mana dinasihatkan, dipesankan oleh guru-guru kita dulu, kama saja ceramah selama amal orang bukan amal yang mungkar itu tidak boleh diingkari. Kamano saja gitu, kalau ada amal orang yang mungkin berbeda dengan amal kita, asal bukan perbuatan mungkar, tidak boleh diingkari. Datang kita ke masjid, kiranya di masjid itu orang zikir berjamaah, ya sudah, ikut awak lena memimpin. Dulu cerita. Kalau para baik mudah itu Bu ya. Datang ke masjid yang doanya sendiri-sendiri, enggak masalah. Yang penting kita ikut berjamaah di situ. Itu kalau dahulu kami di sekolah diajarkan seperti itu. Kalau kini wallahu alam. Kini wallahu alam. Orang-orang dulu bertikai sebelum rajin ke masjid, apa yang mereka pertikaikan? Yang mereka pertikaikan itu paling-paling main bola. Nanti mendukung Brazil, nanti mendukung Jerman. Itu dulu paling-paling. Tapi saja orang kalau rajin ke masjid, nan dipertikaikannya ustaz lah. Ya, mana kadang menggunjingan pemain bola atau menggunjingan ustaz? Kan itu penyakit. Rambo nak ketujuh Ustaz Habib, nak ketujuh Ustaz jangguitnya kurang panjang. Panjangan jangguit Nabi itu saganggam panjang jangguit. So Habib kok seketik saja jangguit. Itu banyak lah Ibu ya. Main melihara jangguit sunnah enggak? Sunnah. Menyenangkan bini Saenggo ambo panjangkan jangguit sahabat teh urang rumah sanang. Iya enggak? Bara-bara dapat ibadah ambo. Dua dapat ibadah. Jangguit dapat. Ya ambo pernah aja panjang dulu. Tanya sekali ambo kan sekamar. Pernah aja panjang dulu, tapi ambo coba di rumah mintuo. Kadang di CME di mintuo, bib ada nasi di jangguit. Kadang-kadang enak. Ya, seperti itulah dinamika kita. Ya, no hard feeling kalau kecil orang kini. Nggak serius-serius betul. Kenapa? Karena ternyata prinsip Islam itu kan gampang ya Bu ya. Ad-dinu yusrun wala yushaddad din illa ghalabah dalam Sahih Bukhari. Agama ini sebenarnya gampang. Nggak ada orang yang berkeras-keras betul dia dalam agama. Ya, takalluf istilahnya, dia bebankan sesuatu yang nggak wajib sebenarnya, kecuali dia akan binasa sendiri. Makanya ketika datang orang kepada Nabi,
3 orang bertanya mereka kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadah Nabi SAW. Mereka merasa malu, merasa kaget. Kemudian apa katanya? Yang satu, saya akan sholat malam, tidak akan tidur-tidur. Yang satu lagi katakan, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang ketiga, saya akan menjauhi nikah. Tazilun nisa. Saya tidak akan nikah. Apa kata Nabi SAW? Saya ini atqakum, sayalah yang paling bertakwa, tapi saya sholat malam dan juga tidur. Saya puasa, ada pula hari berbuka. Saya juga, kata Nabi, menikah. Nabi masuk ke dalam masjid, nampak tali dek Nabi SAW. Apa ini tali apa? Ini tali sebagian istri Nabi SAW. Andai tidak kuat lagi berdiri saat sholat sunnah, maka mereka akan berpegang kepada tali. Jadi cabut dek Nabi. Kalau tidak bisa sholat berdiri, duduk, tidak bisa duduk, tidak boleh lalu duduk yo, berbaring yo, lalu je. Kecil Ustaz boleh solat lalu je. Tapi Nabi sendiri solatnya bagaimana? Sampai kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya tak baku solat banyak-banyak rakaatnya. Sampai bangka kaki engkau. Engkau kalau sudah dijamin masuk surga, kenapa banyak betul rakaat salat? Apa kata Nabi SAW? Ya, afalam akun abdan syakura atau kama qala. Tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Sampai kaki beliau bangka. Berarti beliau berat, keras kepada diri atau kepada orang lain? Model keku aman Islam. Kalau ke kare kasih. Kalau ke orang lain lagi kajinan lunak. Tapi kalau tidak paham kita prinsip seperti ini, samahah ini, agama tidak akan jadi rahmat. Agama bukan menjadi sumber ketenangan batin kita. Kok contoh saja, Bu, yo, kok mohon maaf. Kadang-kadang orang bertanya, kalau Ustaz, cara membedakan kajinan bana aja kajinan tidak bana. Orang ngecek. Kan kaji banyak kini kok. Ustaz banyak kini kok. Musaji mengaji, di rumah-rumah mengaji, di kantor-kantor mengaji. Ya, di HP juga mengaji. Bagaimana kita membedakan mana kaji yang benar, mana kaji yang tidak? Simpelnya yang pertama, hati tenang mengaji. Pinan kedua, menurut Ambo lebih penting. Kalau semakin kita mengaji, semakin terasa bodoh diri, itu baru kaji nambah dua. Tapi kalau semakin kita mengaji, semakin merasa santiang, orang lain pandia bonga saja sadonyo, akulah kaji perlu diintrospeksi. Perlu diintrospeksi kaji. Semakin mengaji, semakin terasa bodoh diri. Tapi kalau semakin mengaji, semakin merasa santiang, merasa masuk sarugo surang, itu bahaya tuh. Awak harus yakin masuk sarugo batu. Ibu nanti masuk sarugo atau masuk neraka? Yakin salah. Insyaallah harus yakin. Ya, husnuzon kepada Allah. Nah, itu tuh namanya raja. Walaupun kita tetap harus ada khauf ya. Khauf, takut juga kita andai Allah putar takdir kita, tapi mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Harus yakin kita masuk surga. Kawan-kawan kita yang di luar yang barangkali waktunya lapang tapi tidak ikut mengaji, bagaimana? Husnuzon, mudah-mudahan Allah kasih kepada dia hidayah, Allah kasih nanti kemudahan, kesempatan, kena masalah. Nah, ada beberapa hadis ataupun ayat yang menjadi sebab kenapa agama ini tidak menjadi rahmat, tidak menjadi sumber ketenangan. Hadisnya benar. Hati-hati, hadis benar. Semua aliran sesat dari masa salaf sampai masa khalaf pasti punya ayat ataupun hadis yang menjadi landasan pemikiran. Tapi yang kita permasalahkan bukan hadisnya, bukan ayatnya, tapi ba'a kepalo membaca hadis. Dan itu lebih penting ke bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana kepala membaca hadis, bagaimana kepala membaca ayat, itu sangat-sangat penting. Kalau ibu, bapak, aduh ibu-ibu, kalau ibu-ibu, apa dan ibu-ibu membaca ayat surat An-Nisa, misalkan ayat 102, kalau tidak salah. Yang boleh bantu Ustaz Adi Hidayat lo deh, tapi nanjalenya sebelah kiri bawah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru.
apabila kamu berjalan di muka bumi, maka tiada dosa bagi kamu untuk mengqasar salat. Ya, Bu? Tapi ada di belakang tu sekitik li kaitnya. Apa tu? In khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu takut ada ancaman dari orang kafir. Ibu ke Padang boleh mengqasar enggak? Ada ancaman orang kafir. Berarti boleh enggak? Ibu melawan Al-Quran. Sebab kecil Allah dalam Al-Quran apa tadi? In khiftum ayaftinakumul ladzina. Kalau kamu takut ancaman orang-orang, ada orang kafir yang mancam pergi ke Padang tu. Boleh mengqasar? Astagfirullah. Kan gaya orang kini kan itu. Antum sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Atau dia baca surat Al-Maidah ayat 6 tentang perintah berwudu. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak salat maka basuhlah muka kamu. Kecilnya guru ngaji ambo dulu majan basuh tangan dulu. Guru ngaji ambo majan dulu kumua-kumua dulu. Barasian hidung dulu. Kiranya nan Allah suruh manga dulu. Suruh muka lah sasik guru ngaji ambo dulu. Ayatnya batu atau salah? Nan salah saja. Kapalo. Makanya paralu mengaji ku baguru. Tak boleh baca-baca surang saja Quran, tak boleh baca-baca surang saja hadis kemudian ditarik kesimpulan sendiri. Orang man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Orang nan baraja hendak baguru maka gurunya antu bulau. Iya tu. Setan tu kan bahasa Arab. Kalau bahasa awaknya antu bulau. Nah, apa hadis yang sering dipakai? Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim nomor 867. Untung metulis ya, dia nampak je. Apa tu? Wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dan semua bid'ah adalah sesat. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Ya, jangan kamu jauhilah oleh kamu perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya semua perkara baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Kullu bid'ah dhalalah. Ini hadis betul. Tapi jangan baca satu hadis saja. Ada hadis-hadis yang lain yang juga mesti kita baca agar makna hadis ini sinkron. Orang efek membaca ayat saja dipotongnya bu yo, sasik jadinya. Fawailul lil musallin. Artinya celakalah orang-orang yang salat. Ndak ambo lanjutan do titik, pulang saja bu, ya enggak. Kan ya, celaka orang salat. Pulang selawat. Kalau ndak dilanjutkan, kalau ndak disambungkan bahaya. Ya, atau dibacanya sore Al-Imran tu Nisa. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kamu mabuk. Jangan salat kalau berarti boleh mabuk. Kalau bacanya cik tu boleh. Asal enggak dakik-dakik sembahyang ya enggak. Jam berapa sembahyang lu? Jam 1. Ini jam berapa? Jam 7 bro. Mabuk cik lu. Kan udah itu jadinya lain. Ini efek kalau baca satu ayat tidak dibandingkan dengan ayat yang lain, satu hadis tidak dibandingkan dengan hadis yang lain. Makanya ini hadis mesti kita bandingkan juga dengan hadis yang lain. Apa contoh hadis? Boleh nak terpotong muka? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini hadis. Nomor berat, nomor enggak lebih. Di alun bentuk Ustaz Adi Hidayat ada bu yo. Doa-doa lah ya bu yo. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang menyunahkan dalam Islam ini sunnah hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan amal tersebut. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Tapi siapa yang menyunahkan dalam Islam ini sunnah yang buruk, maka dia dapat dosanya dan dosa orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ini kan dalil yang menunjukkan bahwa melakukan perbuatan baru, sunnah, ya melakukan sunnah yang mungkin tidak dilakukan oleh Nabi itu boleh. Kalau apa? Hasanah. Kalau dia
baik. Ada orang bilang ini maksudnya menghidupkan sunnah Nabi. Nah, masa Nabi yang sunnah kedua, sunnah sayyi'ah dilakukan oleh Nabi? Nah, tidak mungkin. Ini sunnah perbuatan baru. Apa contoh yang dilakukan oleh para sahabat? Contohnya ada sahabat ketika sholat tuh. Enak. Rabbana sami Allahu liman hamidah. Refleks dia baca Rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran sampai bis. Ya. Kemudian setelah sholat apa kata Nabi? Saya melihat bid wa thalathin 30 lebih malaikat berlomba-lomba mencatat. Ndak ada Nabi ngecek siapa baca doa ali terdengar di den siatu. Kamu kok sampai lain den majan doa tuh ada Nabi ngecek. Tapi sahabat ini paham bahwa sholat itu tempatnya zikir, tempatnya doa. Baik itu maksur secara teks diajarkan oleh Nabi ataupun tidak secara teks diajarkan oleh Nabi namun maknanya baik, maknanya tetap baik. Jadi jangan ditanya Ustaz, aduh Nabi buat pesantren dulu. Mana Ustaz tadi? Aduh Nabi buat pesantren dulu. Ada Nabi bilang pada sahabat, wahai Abu Bakar, nun mati basobok joba tu namanya iklab. Aduh Nabi ngecek. Wahai Abu Bakar, makharijul huruf tu 5. Aduh halak, aduh khaysyum, aduh jauf, aduh lisan, aduh syafatain. Aduh Nabi ngecek benda itu. Sianan membuat tu. Ulama-ulama sepeninggal Nabi SAW. Itu hal baru atau tidak? Iyo. Sejalan atau bertentangan dengan syariat Islam? Sejalan. Itu namanya. Berarti itu namanya apa tuh? Sunnatan hasanatan. Hal baru tapi baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Hadis yang juga sering dipakai. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini hadis muttafaq alaih. Hadis Imam Bukhari nomor 2697, hadis Muslim nomor 1718. Siapa yang membuat hal baru dalam urusan kami, apa yang bukan bagian darinya, maka tertolak. Membuat hal baru dalam agama yang bukan bagian dari agama berarti tertolak. Nah, jadi acaknya kalau ada hal baru tertolak. Memperingati Maulid Nabi tertolak. Baca Yasin malam Jumat tertolak. Tapi kalau bersedekah kanyo setiap bulan, itu sunnah. Kan ya? Ada Nabi majan bersedekahlah kamu setiap awal bulan. Ada Nabi ngecek benda itu. Ibu-ibu misalkan kini kau mengaji tiap hari apa kok? Rabu misalnya. Mengajilah kamu setiap hari Rabu. Aduh Nabi ngecek benda itu. Berarti kan bid'ah jadinya. Harusnya ndak itu kaidah. Kenapa? Yang disebut Nabi tadi man ahdatsa fi amrina. Siapa yang membuat hal baru? Hal baru yang bagaimana? Ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun. Maka dia tertolak. Kalau dalam usul fikih kita pakai konsep mafhum mukhalafah. Siapa yang membuat hal baru yang bukan bagian dari agama tertolak. Berarti kalau membuat hal baru tapi hal baru itu bagian dari agama apa? Diterima jadinya. Ya, ada Nabi menyuruh mengajilah kamu setiap hari Rabu. Dah, ibu-ibu mengaji setiap hari Rabu. Mengaji kok agama atau tidak? Agama. Diterima atau ditolak? Terima. Lagi pula mengkhususkan amal di hari-hari tertentu kan tidak masalah. Boleh atau tak boleh, Bu? Ada orang ngecek mengaji kok kan boleh bila-bila saja mengaji Maulid Nabi, kok tak harus Rabiul Awal. Bakok Rabiul Awal ngaji Maulid Nabi. Jawabnya Pak, sianan mengkhususkan. Nama khususkan ngaji Maulid bulan Rabiul Awal sih ya. Kan tak ada, Bu. Orang mengaji di luar Rabiul Awal ngaji Maulid boleh tak? Boleh, ada salahnya. Bakok Rabiul Awal mengaji Maulid, ya sama lah juga kejadian ketika guna melatih apa ceramah Ustaz? Menjelang pemilu apa ceramah Ustaz? Kan iya Bu ya. Itu namanya apa tuh? Munasabah, menyesuaikan tema jo momen. Momennya yo momen Maulid Nabi ke Rabiul Awal. Tentu ceramah disesuaikan dengan masa bulan Rabiul Awal Mas Isra Mi'raj, Pak. Ibu lihat aja sabananya tapi indah. Enggak cocok. Jamaah ibu-ibu muda bentik kok ambo ceramah ambo mengenal kematian. Itu contoh ya. Itu namanya tuh
Ghairu munasib ndak mas, kan mudu-mudu ibu-ibu kan sampai keluar bro ibu. Mudu nampak. Itu contoh saja ya. Apa namanya tuh munasabah bahasa Arab. Menyesuaikan ceramah kajian dengan momen. Menjelang bulan puasa apa kaji? Iya tentu puasa. Menjelang puasa tuh puasa. Masa jihad? Ya boleh aja sebenarnya tapi momennya apa? Sama masuk kini. Maka mengkhususkan amal di waktu-waktu tertentu sebenarnya tidak jadi soal. Kok mohon maaf sih. Aduh, pernah ditanya. Kok terakhir bu ya nanti tanya jawab. Aduh, jamaah hambo di Payakumbuh, Masjid Ansarullah Muhammadiyah. Sudah sholat mana? Sudah pengajian mana? Jadi beliau bertanya ke Ambo, Ustaz, Ambo tahu bahwasanya ada hadis Nabi dan mengecek bahwasanya Nabi berkunut. Ada di Sahih Muslim dari Anas bin Malik. Bahwasanya Nabi berkunut kunut subuh. Ibu-ibu nan berkunut subuh biasa. Nan ndak berkunut? Bercakap enggak? Kan ada cakap dia, itu nomor dulu. Jadi apa kau ngecek? Ambo tahu Ustaz, Nabi ada berkunut subuh. Kecak pak tu kemudian. Tapi Nabi kan tak tahu ya berkunut Ustaz. Kini baku ada orang yang taruh-taruh saja tiap subuhnya berkunut. Itu kecak pak kau. Ambo jawab modeko, Pak. Apa kan kita di Musajid Muhammadiyah kini kau. Di musajid kita ko setiap Jumat subuh taruh membaca ayat sajadah. Taruh. Kalau anda baca ayat sajadah orang ibu mungkin jemaah belakang. Ya. Kini Nabi taruh baca ayat sajadah setiap Jumat subuh atau tidak? Tidak taruh. Nabi mengecek kana saja dalam hadisnya. Kana Rasulullah yaqra'u alif lam mim sajadah enak. Sajadah pada rakaat pertama di hari subuh Jumat, bukan selalu, bukan fi kulli yaumil jum'ah, enggak. Karena saja Nabi pernah, kalau mau kita terjemahkannya, Nabi pernah membaca surat sajadah di subuh Jumat, tapi oleh bapak justru awak jangan celik ke orang saja. Ya, jangan celik ke orang saja. Nabi itu bapak ibu, sekali Nabi berbuat selamanya menjadi sunnah. Sekali Nabi berbuat selamanya menjadi sunnah. Kalau Nabi berbuat sekali dan kita merutinkan, itu namanya bukan bid'ah. Kan ada orang nih, kalau dirutinkan menjadi enggak. Kalau Nabi sekali berbuat kemudian kita merutinkan, itu namanya istiqomah. Ya enggak? Karena Nabi SAW katakan apa? Khairul a'mali dawamuha. Sebaik-baik perbuatan adalah yang dawam, rutin. Wa'in qallat. Walaupun sakit rutin, itu namanya bukan bid'ah. Jadi merutinkan amal bukan bid'ah, tapi namanya apa bu? Istiqomah. Ya, ada orang misalkan seharinya baca la ilaha illallah 1000 kali misalkan. Ya. Satu hari 1000 kali. Kok bid'ah kok 1000 kali? Jawabnya Pak, ya ambo 1200 ke jadi je. 900 ke jadi je. Kenapa masalah? Bahkan dibuat 1000 kali, lah suah lu metong 1000 kok. Kan masalah ada bu ya. Ya, kok bid'ah kok sebab dirutinkan. Ini bukan bid'ah, tapi apa tadi? Ini istiqomah. Makanya hati-hati betul, jangan sampai perbuatan kita, amal kita berbeda dengan sahabat sedikit, tapi malah kita jadikan itu sebagai patokan untuk menganggap ikut saudara ambo kok enggak. Kok ahli sunnah, kok ahli bid'ah, enggak boleh. Ya seketik, mohon maaf, tambah lecik karena ada. Bagaimana adab kita kalau ada orang yang berbeda jawab kepada lu, ya. Yang boleh diingkari tadi di awal kaji kita katakan yang mana? Yang mungkar. Nabi SAW pernah jalan. Ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar jalan kemudian terdengar seruling penggembala. Apa yang terdengar bu? Ibnu Umar pun tutup telinga. Ibnu Umar jalan terus, bertanya dia kepada kawan jalannya ini, ya ada budaknya menemani dia jalan, masih terdengar suara seruling tadi? Indah, ada bukanya tutup telinganya. Kemudian apa kata Ibnu Umar? Nabi dulu pernah seperti ini juga saat mendengar suara seruling penggembala. Kok adab? Berarti hukum main saluang apa? Nabi tutup telinga tu buah. Apa hukumnya?
Ya jalih lah kuah, tegas-tegas lah. Dari hadis ini kita ambil kesimpulan tidak haram. Nggak haram dah bu, jangan kecil haram. Bahkan nggak haram, kalau haram ditapuak Nabi, nah, main-main yang cukup. Ya nak, ya nak, karena Nabi punya kewajiban apa? Tabligh. Nggak mungkin Nabi nampak maksiat di depan mata beliau dan beliau cuma diam, tutup telinga. Berarti hukumnya halal, sebab Nabi tak larang. Tapi Nabi tutup telinga. Kalau Nabi tutup telinga, tanda apa tuh? Nabi ndak suka. Ndak disukai Nabi itu apa bahasa Arabnya? Makruh. Ya, makruh tidak disukai. Kan makruh tuh tidak disukai. Makruh. Tapi hukumnya tetap bantu itu loh, Wak, sebenarnya. Nampak oleh kita, saudara kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak haram, tapi kita tidak setuju. Apa yang kita lakukan? Tutup telinga itu. Jangan orang itu dari hari awak saja. Sebab ini perbuatan hukumnya halal. Yang akan kita cegah yang mana tadi? Yang mungkar. Enggak lo yang haram di Al-Quran disebut lo. Dalam Al-Quran justru disebut apa? Mungkar. Bakok yang mungkar disebut, sebab yang haram bisa jadi khilafiyah. Yang haram bisa jadi. Tapi kalau yang mungkar, semua orang sepakat ini perbuatan terlarang, ini perbuatan buruk, itu kan dilarang. Jadi kalau ada misalkan khilafiyah, kita tidak setuju, yang kita lakukan apa? Kita manage hati kita, manage diri kita. Kita yang mencari lingkungan yang mungkin cocok dengan kita. Jangan orang lain yang kemudian kita paksa harus sama dengan kita. Itulah barangkali wallahu taala a'lam wa a'lam. Kita kembalikan kepada moderator. Langsung sekali. Baik, terima kasih kepada guru kita Buya Fakri bin Habib. Mungkin untuk menghemat waktu kita minta langsung untuk penyampaian materi kepada guru kita Buya Haji Khalilur Rahman Al-Sima. Kepada beliau dipersilakan. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang ambo muliakan Ustaz Ari Jauharuddin, yang ambo muliakan Ustaz Afrul Rijal. Kemudian yang kita muliakan bersama guru kita Buya Haji Fakhri Emil Habib LCMH Tuangku Raja Basah. Beliau sahabat ambo dari sekolah dulu, Bapak Ibu-ibu, sejak dari Parabe sampai ke Mesir. Beliau kok istimewanya Bu, dibandingkan seluruh kawan-kawan ambo yang lain yang seangkatan, beliau yang paling banyak bakat pandainya Bu. Talentanya banyak Bu. Pendidikannya santiang. Jiddan di Mesir. Menjadi ketua organisasi wakil presiden kami dulu Bu. Wakil presiden mahasiswa Indonesia di Mesir. Kemudian masaknya santiang. Lama. Itu kalau jadwal piket beliau tuh ambo nanti itu Bu. Tapi kalau ambo nan piket masak beliau keluar. Gimana itu kadang saya? Oh, enggak. Masaknya lama. Suaranya rancak. Kalau balagu bersalawat, ayo lah bergema, ayo bersenandung senang awak mendengarkan. Ayo. Ayo. Nggak jadi ngaji. Nggak jadi ngaji. Kurangnya cie, Bapak Ibu beliau ko Allah menikah.
Ayo Bu, alam menikah. Nah, ya. Beliau menikah jo orang Pekumbah, orang rumah ya Sat ya. Nah, orang Pekumbah. Kalau ambo memang ambo orang Kapeh Panji Bu, tapi orang rumah ambo agak jauh lah Bu. Lebih kurang 2 jam dari Siko Bu. Di Padang Bu, enggak Bu. Pariaman, enggak Bu. Di Pakan Sinayan Bu. Pakan Sinayan Kota Tuo. Ibu ada kajanjang 1 juta. Pakan Sinayan. Bakot 2 jam lo Ustaz. Iyo kalau berjalan kaki. Kalau bonda 20 menit. Alhamdulillah di Siko jam Bu. Alhamdulillah. Tema kita tema nan sangat pantiang Bapak Ibu-ibu yaitu pakaro bid'ah. Tadi lah bagus bana dari Ibu ya kita menyampaikan malehkan fondasi materinya tentang bid'ah. Ambo menambahkan seketik saja Bu. Bid'ah koko Bu, iko perkara ranca atau perkara ndak ranca Bu? Ndak ranca do Bu. Itu ada kita yang babeda pendapat atau sepakai gitu tuh Bu? Sepakai gitu. Sepakai gitu yang bid'ah koko ndak ranca. Jadi bid'ah koko ndak ranca. Saking pentingnya kita mendudukkan perkara bid'ah ko Bapak Ibu-ibu, Imam Nawawi tatkala mengumpulkan hadis-hadis yang berisi pokok ajaran Islam, beliau menyusun kitab namanya Bu Al-Arba'in. Arba'in pernah juga kita dengar ya Bu ya. Arba'in Imam Nawawi berisi sampai puluh hadis pokok-pokok Islam. Hadis nomor 5 Bu, hadis tentang bid'ah. Tentang bahaya bid'ah. Hadisnya dari Sahihain, Allah dibaca puluh dek buaya kita. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Orang yang membuat sesuatu hal yang baru dalam agama kita yang bukan bahagian darinya, maka amalan itu tertolak. Amalan bid'ah itu tertolak. Ndak boleh, ndak rancak. Ayo Bu. Tapi tatkala kita caliak Imam Nawawi menjalehkan hadis koko merupakan pokok Islam, beliau jeli lo memilih hadisnya. Hadis bid'ah koko banyak Bu. Yang masyhur kita dengar wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, kata Nabi. Kemudian, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara bid'ah adalah sesat dan setiap sesat masuknya ke neraka. Iko hadis bid'ah jo Bu. Tapi ndak yang iko diambil Imam Nawawi dah. Nanci lain. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang membuat hal baru dalam agama kita tetapi bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Karena bedanya dua hadis ko Bu. Hadis koko nan kullu bid'atin dhalalah koko hadis yang umum. Yang hadis cek lain hadis umum ado kai no. Ado kai no. Bid'ah yang tercela adalah perkara baru yang dak ado masuk kepada kaedah umum dari syariat. Ma laisa minhu kecek Nabi. Perkara baru yang bukan bahagian dari agama kita, dak masuk kepada dalil umum dalam Al-Qur'an, dak masuk kepada dalil umum dalam sunnah, dak masuk kepada ijma', dak masuk kepada qiyas, dak masuk kepada dalil-dalil yang lain. Itulahnya perkara baru nan sah sih. Bukan sembarang perkara baru. Tapi ma laisa minhu. Maka iko yang namanya kicik buaya kita namanya mafhum mukhalafah dalam usul fikih, iko menjadi kai bagi hadis-hadis bid'ah yang umum.
Iya, Bu. Bakoklah nih yang si ibu-ibu. Ya, Bu. Jadi bid'ah nan tercela itu adalah bid'ah yang ndak ada usulnya atau ndak ada masuk ke dalam kaedah umum dari agama. Ba'alo tustad. Kini adalah Bu. Hadisnya kan jalih. Kicik Nabi, kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Hadisnya kan jalih. Kicik orang. Setiap nan baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sase. Ba'alo ko usat kai-kai. Ba'alo ko ada pengecualian-pengecualian. Ibu, kata kullu, kalau kita mengaji usul fikih secara mendalam, kullu itu namanya sigat umum yang menunjukkan cakupan nan luweh. Tapi Bapak Ibu-ibu, pantiang bana kita pahami yang namanya sigat umum itu menerima pengkhususan. Ya kebalut taksis. Hadis umum itu bisa dikecualikan sebagian individu. No. Jadi jangan mantang-mantang ada kullu berarti harus kullu. Enggak, Bu. Nyo kullu tetapi tetap bisa menerima pengecualian. Dan itu sangat banyak dalam syariat. Sangat banyak dalam syariat dalil umum tetapi Allah ditaksis oleh dalil yang lain. Allah dikhususkan oleh dalil-dalil yang lain. Contohnya apa ibu-ibu? Dalam Al-Quran pakai kullu aja, Bu. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Dalam Al-Quran, Bu, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Ada kullunya, Bu? Ada kullunya. Segala sesuatu. Iya, Allah menciptakan segala sesuatu atau ada pengecualian, Bu? Ada enggak syai'un? Ada enggak sesuatu tetapi enggak diciptakan oleh Allah? Ini ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Yaitu diri Allah sendiri. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Apakah Allah menciptakan dirinya? Indah. Allah itu khalik bukan makhluk. Itu kalau dalam usul fikih namanya at-takhsisu bil aqli. Kita kecualikan dengan logika saja mustahil Allah menciptakan dirinya sendiri. Jadi poinnya, Bu, yang kullu mentang-mentang pakai kullu bukan berarti harus umum. Tapi memang umum tetapi tetap menerima pengkhususan. Baitu pula hadis kita kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu hadis umum yang Allah dikhususkan oleh hadis-hadis yang lain. Yang sasik itu bukan perkara baru. Tetapi perkara baru yang tidak ada usulnya dalam syariat. Yang tidak ada usulnya dalam syariat. Iko ambo sampaikan saya rasio, Bu, ya. De awak sama awak, Bu. Seluruh firqah kaum muslimin, seluruh golongan kaum muslimin, Bapak Ibu-ibu, dari latar belakang apapun golongannya, Bu. Baiknya Sunni ataupun Syiah ataupun Khawarij ataupun Mu'tazilah ataupun Mujassimah ataupun Asy'ari ataupun Maturidi ataupun Salafi ataupun apapun, sadonyo secara praktek meyakini hadis kokoh khusus. Sadonyo meyakini ndak sado yang baru itu sase. Meskipun dalam ceramah-ceramah disebut begitu tadi. Yang baru itu bid'ah, yang baru itu sase. Dalam ceramah disebut begitu. Tapi dalam praktek ndak ada satupun golongan yang konsisten dengan kaidah itu. Sado kaum muslimin meyakini hadis kokoh Allah dikhususkan. Iya, Bu. Ayo, Bu.
Contoh simpelnya, Bu. Hadis awalnya, Bu, kullu muhdatsatin bid'ah. Sabda Nabi, setiap perkara baru adalah bid'ah dan bid'ah itu sesat, cak Nabi. Apakah ada orang yang meyakini di zaman kini, Bu, sagala perkara baru berarti nyo bid'ah dan sesat? Ndak, Bu. Orang kini, Bu, bahkan di kalangan yang kareh dalam memahami bid'ah, yang agak sampai pemahaman dalam memahami bid'ah, anda mengicikkan perkara baru kok ada dua, ciknya. Ada muhdasah diniyah, ada muhdasah dunyawiyah. Oh, lah bertaksis lo hadis no. Yang kareh dalam pemahaman bid'ah kok, Bu, kiciknya ndak sado yang baru itu nan sasek do, tapi nan baru dalam agama. Tapi kalau baru dalam perkara dunia, ndak sasek do. Dulu Nabi ada naik pesawat, Bu. Nabi naik unta. Ibu pergi umrah, pergi haji naik abu. Naik pesawat. Ada Nabi mengerajukan tu, Bu? Tak ada. Itu muhdasah namun. Masjid dulu di zaman Nabi lah ada pakai mikrofon, Bu. Berarti kok muhdasah, Bu. Perkara baru. Ndak ada di kerajukan Nabi, awak mengkerajukan. Itu muhdasah. Kalau ambil saja zahir hadis kau, Bu, kullu muhdasah bid'ah. Segala perkara baru adalah bid'ah dan bid'ah sase. Ibu tanyalah kepada ustaz-ustaz nan kareh dalam memahami bid'ah, apakah ada yang mengicikkan mikrofon koko bid'ah? Ndak, ciknya. Karena kau perkara dunia, cik. Naik oto, apakah haram, apakah bid'ah? Ndak, ciknya. Karena kau perkara dunia. Apakah ada Nabi menyebutkan muhdasah diniyah? Ndak ada. Nabi itu menyampaikan dalilnya umum. Kullu muhdasah. Ya nak, Bu. Jadi sabananya seluruh awak itu meyakini hadis kokolah ditaksis. Allah ada pengecualiannya. Tapi ada orang yang komitmen dengan kiciknya, ada yang lisan halnya menyalahi lisan makalnya. Awak mayoritas kaum muslimin memperingati Maulid Nabi. Itu kan perkara baru tuh, Bu. Dan ndak ba'a doh. Karena masih masuk dalam usul syariat. Hanya perkara baru tetapi ndak sesek doh. Orang yang anti Maulid Nabi hanya ndak merayakan Maulid doh, Bu. Tapi kami ada pengajian sirah setiap minggu, ciknya. Kami tidak ada memperingati Maulid bulan kodo Rabiul Awal kodo, tapi kami ada kajian sirah Nabi sekali seminggu. Misalkan setiap hari Sabtu jam 10 pagi dengan Ustadz Fulan di Musajiko. Kajiannya tentang sirah. Mainda supaya tidak jatuh kepada bid'ah, tapi sebetulnya nyolah melakukan bid'ah juga. Ada Nabi atau para sahabat melakukan kajian sirah setiap hari Sabtu di tampek yang sama, dengan ustadz yang sama, dengan tema yang sama? Tidak ada. Tidak ada. Jadi, Bapak Ibu-Ibu, kalau memperingati Maulid Nabi sekali setahun itu bid'ah dan sasek, maka pengajian mingguan sirah Nabi itu juga bid'ah dan sasek. Bahkan bid'ah dan lebih parah dari Maulid Nabi. Maulid Nabi sekali setahun. Pengajian Nabi setiap minggu 50 kali. Berarti 50 kali nama buat bid'ah. Itu kalau konsisten dengan kaidah nusurang. Tapi tidak ada orang yang konsisten, Bu. Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Mas'ud, itu Imam Ibnu Mas'ud, ada sahabat Nabi, Bu, ya, nama beliau Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau sepeninggalan Nabi, beliau diminta, bukalah kajian, wahai imam. Buka pengajian. Jadi, setiap hari Kamis lah mengaji. Kicik Ibnu Mas'ud, Bu, sahabat Nabi yang faqih, yang alim. Setiap hari Kamis lah mengaji. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan, Rasulullah sabananya ndak ada membuat jadwal-jadwal mereka mengaji doh.
Rasulullah itu kice Ibnu Mas'ud wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau magiah mau'izah, magiah pesan, magiah ceramah, magiah ilmu itu mencaliak-caliak momen. Yatakhawwaluna bil mau'izah itu ceramah Nabi itu tuh mencaliak momen. Makhafata as-sa'amati bainana. Nabi itu khawatir kami kok jadi bosan. Ndak ada Nabi menunjuk sahabat inge-inge ada jadwal hari Senin juga di Kamis. Awak duduk di Masjid Nabawi setelah asar. Itu jadwal pengajian awak. Ndak ada Nabi melakukan itu, Bu. Nabi itu mencaliak momen. Nampak momennya kini sedang fresh orang, sedang terbuka pikiran orang, sedang mood orang, Nabi sampaikan pesan-pesan ajaran agama. Tapi Nabi caliak kini orang sedang latihan, Nabi yang sen. Jadi ndak ada tampek tertentu, ndak ada tampek khusus, ndak ada momen khusus, ndak ada tema khusus, ndak ada waktu khusus. Model itulah Nabi mengaji. Kemudian datang Ibnu Mas'ud, beliau khususkan hari Kamis. Ibnu Mas'ud mengarajokan apa yang tidak dikarajokan oleh Nabi. Itu patandoa bagi kita tuh, Bu. Patando yang tidak dilakukan Nabi itu tuh alun berarti salah lah. Beliau sendiri yang ngician. Nabi tidak do mengkhususkan hari Kamis kok doh. Cara Nabi ceramah tidak mereka doh. Tapi ambo khususkan hari Kamis. Itu berarti yang tidak dilakukan Nabi alun tentu salah. Caliak kepada kaedah umum dalam syariat. Masuk enggaknya? Mengaji kok rancak, Bu? Rancak. Boleh hari Rabu? Boleh hari Sabtu? Boleh. Boleh pagi? Boleh mugari? Boleh. Akan rancak. Tidak ada yang melarang loh. Baca Quran? Boleh pagi? Boleh. Boleh malam? Boleh. Boleh hari Sabtu? Boleh hari Selasa? Boleh. Boleh kalau di WC? Iko baru ada pengecualian loh. Boleh kalau sedang haid? Aku ada pengecualiannya. Tapi kalau tidak ada pengecualiannya, maka tidak tapi awak salah-salahkan. Jadi Bapak Ibu, tatkala kita sampaikan bahwasannya tidak setiap perkara baru itu sase. Perkara baru yang sase adalah perkara yang tidak ada usulnya dalam syariat. Model itulah pemahaman para sahabat. Tidak buya saja membuat cakap, Bu. Tapi memang sahabat Nabi model itu memahami. Ambo tutup dengan cik contoh lain, Bu. Ambo tutup dengan cik contoh lain. Ada perkara yang tidak dilakukan Nabi tapi dilakukan oleh sahabat. Yaitu mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran. Kalau takana aja kita pelajaran sirah, Bu, mengumpulkan Al-Quran itu terjadi di masa sahabat siapa, Bu? Iya, membukukan Al-Quran, mengumpulkan. Boleh. Anda, Bu, di masa Sayyidina Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar. Nanti yang Utsman itu yang kedua, Bu. Itu lain loh. Ya. Di zamannya Abu Bakar, Bu, Nabi Allah meninggal, tentu saja Al-Quran kan utuh turun, ala lengkap. Tapi tidak ada sahabat itu yang mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk tulisan secara utuh. Dari Al-Baqarah sampai Surah An-Nas, tidak ada. Masing-masing punya catatannya surang. Nabi kan punya katabatul wahyi. Nabi itu punya para penulis wahyu. Masing-masing catat surang-surang. Tapi tidak ada mengumpulkannya sesuai dengan tertib mushaf secara lengkap. Sampai terjadi perang Yamamah, ada orang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar, sahabat ikut perang, banyak hafiz Quran dan meninggal. Iko Sayyidina Umar menceliak peristiwa koko, iko tidak bisa dibiarkan. Kalau meninggal hafiz Quran hilang Al-Quran. Nyo usulkanlah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
kumpuakanlah Al-Quran. Mesti. Abu Bakar sadar, itu perkara paralu. Tapi, kicik Abu Bakar, kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin aku melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul? Ragu Abu Bakar, Bu. Bagaimana mungkin aku melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul? Diulang-ulang oleh Umar balik, diyakin-yakinkan oleh Umar balik, kecek Sidina Umar, Bu. Huwa wallahi khair. Demi Allah mengumpulkan Al-Quran itu baik. Demi Allah mengumpulkan Al-Quran yang tidak dilakukan oleh Nabi itu baik. Fasyarahallahu sadri. Tabuka hati ambo cik Abu Bakar. Bana cik Umar. Tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti salah. Bana cik Umar. Yo memang perlu kita kumpulkan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar berpasan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Itulah menjadi ijma ulama. Mode itulah para sahabat memahami hadis Nabi. Bukan berarti tidak ada dilakukan Nabi berarti salah. Tapi kita balik kepada kaedah umum dalam syariat. Masuknya dalam kaedah umum berarti betul meskipunnya baru. Tidak ada masalah. Kalau tidak masuk dalam kaedah umum, berarti nyosah. Barunya salah. Perkara baru yang salah. Jadi misalkan Bapak Ibu-ibu memperingati Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi model awak kini kok kan ndak ada doh. Kan ndak ada dilakukan Nabi. Itu artinya Bu kalau ndak dilakukan Nabi, apakah itu berarti haram? Anda sesuatu yang ndak dilakukan Nabi Bapak Ibu itu artinya ndak wajib dikarajokan. Kita ulang balik Bu. Sesuatu yang ndak dikarajokan Nabi itu artinya ndak wajib dikarajokan, boleh ditinggalkan. Bukan berarti no haram dikarajokan atau malompe waktu. Malompe waktu. Sesuatu yang ndak dikarajokan Nabi supaya dihukumi haram butuh kepada qarinah. Butuh kepada indikasi atau dalil-dalil yang lain. Nabi tidak memperingati Maulid dengan cara awak. Ayo, itu patan doa. Maulid itu tidak wajib. Maulid itu tidak wajib. Tetapi boleh dikerajokan Bu? Boleh. Lebih kurang demikian saja dari ambo Bapak Ibu-ibu. Saketik banyak, semoga bermanfaat. Ambo mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Selanjutnya ambo kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Buya Khalil yang sudah menyampaikan panjang lebar materinya di hadapan kita bersama. Kalian paham Bapak Ibu? Paham Bu? Alhamdulillah. Tadi disampaikan guru kita Ustaz Ari, waktu kita dari jam 10.02 sampai setengah 2 balik. Kini waktu lah menunjukkan jam setengah 2 balik kurang 10 menit. Kita manfaatkan yang 10 menit kok agak 2 pertanyaan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya ke narasumber kita, boleh. Kita batasi 2 saja, Bu. Satu lagi. 2, pas. Cukup. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Mohon maaf loh ya. Permintaan. Itu saja Bu. Ini bukan pertanyaannya, permintaan. Silakan Ibu yang tadi.
Contoh. Ayo contoh amalan bid'ah. Baik, karena pertanyaan baru satu, boleh satu lagi, Ibu? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami pernah mendengarkan kajian buku mengenai bid'ah kan. Iya. Jadi ada orang menyebut bid'ah dalalah dengan bid'ah hasanah. Jadi ibarat beda. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi di mana takliyah? Ibu, terima kasih. Berarti ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi itu tentang macam-macam bid'ah atau contoh-contoh bid'ah. Nah, contoh-contohnya mungkin tadi lah disampaikan juga deh guru-guru kita, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada zaman Nabi tapi belum ada hukum, maka dicarilah hukumnya oleh para ulama. Nanti kita minta panjang lebar lagi. Yang kedua pertanyaannya ini tentang pembagian bid'ah. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah atau sayyi'ah. Nah, itu gimana Buya? Kita minta dulu dari Buya Habib, kepada beliau kita bismillah. Bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi contoh, Bu, yuk langsung saja. Waktu pendek. Sebentar lagi kiamat. Contoh bid'ah, salat subuh 3 rakaat. Ada di kerajaan Nabi? Dan ini tidak punya sandaran kaitan apapun dengan dalil-dalil, justru bertentangan dengan dalil. Apa dalilnya tuh? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kemudian dalam usul fikih ada kaidah al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Ketika Nabi suruh salat 2 rakaat, berarti Nabi larang salat subuh 3 rakaat atau 1 rakaat atau 4 rakaat. Cocoknya disebut di orang tuh. Kalau boleh bid'ah, kalau boleh mengarajuan nanda di kerajaan Nabi, boleh salat subuh 3 rakaat Ustaz. Ada orang tanya aja sama dia. Logika aku nak sampai aja. Kalau kecil Rocky Gerung, ya, betul. Sebab dalam kaidah apa? Nan dilarang itu apa? Dilarang, disuruh Nabi awak tagak, berarti awak dilarang 2. Disuruh Nabi salat 2, berarti Nabi melarang awak. Itu namanya apa tuh? Akas ya. Ketika Nabi suruh sesuatu berarti Nabi larang yang lain. Tapi ketika misalkan Nabi suruh kita, contoh, Nabi suruh baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Contoh, apakah dilarang baca Yasin? Bahkan tidak dilarang baca Yasin. Sebab Yasin bukan lawan dari surah Al-Kahfi. Yo, ketika Nabi suruh kita sholat 2 rakaat, tidak boleh sholat 3 rakaat. Kenapa? Karena 3 itu lawan 2. Ya, lawan bedanya tuh. Tapi kalau Nabi suruh kita baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, boleh baca Yasin? Aku boleh tadi. Sebab membaca Yasin tidak membatalkan baca Kahfi. Tapi melakukan sholat yang 3 berarti kita membatalkan sholat yang itu namanya lawan. Itu namanya apa tuh? Lawan. Tapi kalau Kahfi Yasin namanya kawan ya boleh. Nabi merayakan Maulid enggak? Yo, 52 kali. 52 kali setahun. Nabi kan puasa setiap Senin. Ya nak, berarti barangkali itu 52 kali. Nan kita mengaji. Barangkali sekali setahun. Bertentangan jo puasa? Enggak, ya sudah. Berarti itu bukan bid'ah. Jadi yang sayyi'ah itu ba'ah, yang dolalah itu, yang contoh bid'ah itu apa? Yang bertentangan. Ya, kita Maulid Nabi undang orget. Itu bertentangan tuh, ya. Itu namanya bertentangan. Hati-hati. Jadi kalau ada orang Maulid bawa orgen dan salah Maulidnya atau orgennya. Ya, aku kan jelo ada orang cek kok. Ada orang badukun, orang dukun kok bakumayan. Siapa salah? Dukun atau kumayan? Kumayan salahnya. Ya, sehingga orang kalau berdoa pakai kumayan enggak boleh lah dia orang. Sabananya kan yang salah siapa? Bukan kumayan. Sebab kalau ibu-ibu rajin ke Makkah, kalau rajin
Sekali rajin mencari Makkah, ada beberapa waktu itu Makkah itu diagih lumayan. Ya, dan kayunya dari Indonesia, kayu gaharu ya. Kayu gaharu. Jadi itulah dua buah terjawab. Contoh bid'ah lah dapat, kemudian beda bid'ah hasanah je bid'ah dolalah lah tampak. Jadi bid'ah hasanah sesuai juga kamu. Bid'ah dolalah bertentangan juga kamu. Itu saja simpel. Ambo ada punya cek kaidah sama nama mudah. Tapi kok kaidah untuk orang awam saja dah yo. Kalau Ustaz Khalil disalahkannya kaidah. Sahabat kau nak kaidah. Bagaimana kita membedakan bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah? Bayangkan saja Nabi hidup bersama kita. Bayangkan Nabi hidup bersama kita. Dan bayangkan Nabi nampak perbuatan yang sedang kita lakukan. Kalau Nabi marah, kira-kira bid'ah. Bid'ah sayi'ah, bid'ah dolalah. Tapi kalau Nabi akan puji, bid'ah hasanah. Contoh, ayo. Pai Nabi ke masjid raya kita ada MDA di bawah. Masih ada? Masih ada, ayo. Sajak bilo lo musaji ada MDA aku kecil Nabi. Kamu mungkin Nabi ngecek menit. Atau justru Nabi akan puji. Luar biasa anak-anak. Atau Nabi pergi ke rumah ibu malam Jumat nampak ibu baca Yasin malam Jumat. Mungkin Nabi berang. Kira-kira Nabi puji atau Nabi berang? Berarti kau bid'ah hasanah. Berarti kau baik. Tapi kalau Nabi berang masuk ke masjid raya subuhnya 3 rakaat, berang tak Nabi? Itu ya berang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya orang di rayunya borgen. Berang Nabi atau Nabi puji? Rancak ya borgen sih enggak mungkin. Itu kaidah untuk awam ya. Bayangkan saja kira-kira ini perbuatan akan membuat Nabi marah atau membuat Nabi senang. Kalau kira-kira akan membuat Nabi berang berarti kok ikolah nan bid'ah ya. Ambo buat gambaran kisahnya mau deko. Orang sedang antri masuk neraka, orang sedang antri masuk. Kau masuk neraka, kecil malaikat malik. Korupsi, masuk ang. Kau masuk neraka, berzina, masuk ang. Kau masuk neraka, membuat akun palsu, fufu fafat, masuk ang. Tiba-tiba nampak dia malaikat balik, ibu-ibu rami. Ibu-ibu mengas kok. Iya, ada orang mengecek kami di baca Yasin malam Jumat, harus masuk neraka lu kami. Kamu mungkin tu. Tak kamu mungkin saja ya, Bu ya. Itulah barangkali ya. Wallahu taala alam, mungkin Khalil ke mana bah? Ya. Seketik saja Ambo tambahkan. Mana tahu kalau ada aja waktu mungkin beliau masih bisa bersalawat dah, Bu. Jadi contoh bid'ah, tadilah dicontohkan dari beliau beberapa. Ambo tambahkan juga contohnya, Bu. Contoh bid'ah itu Bu, misalkan ada ibadah koko ada syaratnya. Ibu langgar syaratnya. Itu bid'ah tuh, Bu. Contohnya, kalau awak ke sumbayang harus bau luak. Awak ndak bau luak dah, sumbayang sewa. Akicewak yuridullahu bikumul yusra. Allah akan memberi kemudahan. Hari dingin, cewek kan? Sumbayang aku kan baik kok. Tapi kaedahnya dalam syariat ada syarat, bau luak walu baru sembahyang. Itu bid'ah kerajo tuh, Bu. Itu yakin 100%, Bu. Bid'ah kerajo. Awak haid. Boleh baca Quran, Bu? Ndak. Baca aja lah, kurang pahala biko. Ibu baca aja Al-Quran waktu haid. Itu bid'ah tuh, Bu. Itu bid'ah. Jadi ada ibadah, ada syaratnya, awak langgar syaratnya. Itu maka ibadah awak menjadi bid'ah. Jadi banyak orang bawa bid'ah atau sakete berarti itu, Bu. Sakete. Alhamdulillah sakete. Masa senang loh orang bawa banyak bid'ah, Bu. Ayo nah, Bu. Alhamdulillah. Kemudian beda antara bid'ah dolalah dengan bid'ah hasanah. Itu istilah dari sebagian ulama atau bahkan jumhur ulama yang membagi istilah bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah, bid'ah yang sasih. Bid'ah hasanah, bid'ah yang rancak. Iko mambiak makna lugatannya, Bu. Makna bahasanya. Bid'ah itu berarti secara bahasa perkara baru. Perkara baru. Perkara baru koko, ada yang sasih, ada yang rancak. Yang sasih itu tuh yang menyalahi kaedah syariat. Contohnya sako,
Sumbayang ndak boleh. Sumbayang subuh 3 rakaat. Padusi haid baca Quran. Awak laki-laki mandang khutbah, bayar baca Quran. Anda kalau awak dalam khutbah simak khatib membaca Al-Quran yang sebenarnya ibadah bayak tatkala khutbah itu bid'ah. Itu bid'ah dolalah karena ndak masuk dalam kaidah syariat, malah menentang kaidah syariat. Yang namanya bid'ah dolalah berarti bid'ah yang sesat yang menentang syariat. Kalau bid'ah hasanah, bid'ah perkara baru tapi nyoranca masuk dalam kaidah syariat. Contohnya apa? Contohnya pengajian-pengajian yang kita adakan. Itu bid'ah perkara baru dan itu masuk dalam kaidah syariat dan nyoranca. Salat sajadah memang. Ya. Sebuah sajadah, Bu ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada tadi dijelaskan oleh beliau. Tetapi kalau kecek beliau tadi kan tidak rutin. Tapi nyo kan ada. Nyo kan ada. Jadi itu bukan bid'ah. Kalau sebuah sajadah itu bukan bid'ah. Mungkin demikian saja dari yang Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Buya lah menjawab. Aku tuh jawab pendek saja, yuk. Doa apa nonton bola. Pas gol. Pingsan. Ibu nanda paham bola sih, Bu. Gino, Bang. Bicara tentang ibu. Man lam yadub lam yakrif. Kalau yang pakai suara. Engkau ndak terasu, engkau ndak. Ambo kadang-kadang ini yang orang zikir bisa menikmati sampai ambo pribadi, ada orang zikir sampai menangi-nangi. Yo, sampai kita karena dosa abang-abang atau apa? Yo, gua ndak tahu loh. Tanyonya. Angka surupan tadi itu karena dosa. Yo, kalau ingin takik ya. Tapi kalau awak pribadi kan enyo le pingsan le anonyo, dia berzikir kalau dia mau ya. Ya, pingsannya dia zikir. Ada orang pingsan dia gagal nikah atau ya lah pingsan dia berzikir itu. Jadi kadang-kadang. Salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Dua baik saja dia. Dua orang bapak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kepala perintah. Panjang ini bacanya pada janji itu. Sajam tengah buah muahnya. Ibu nampaknya enggak nak suara besar dulu. Angkat ibu gitu baca lo salawat. Ibu yang paling aku suka itu salawat. Cik ya. Itu dulu kanak-kanak.
Ya Sayyidi Ya Rasulullah Tadi fokus ke materi aja. man lahul jahu indallah innal musihina qad jahu lidhambi astaghfirullah. Itu gak baik. Itu kalau tahu maknanya itu makna tawassul Nabi. Orang-orang kalau bapak itu suka kemana datang dulu di masa Nabi, datang innal musihina pada orang-orang nama baik dulu datang kepada Nabi. Mengapa datang kepada Nabi? Minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi kepada Allah supaya Allah ampuni dosa. Ibu sebut Nabi ini. Dua calon. Makanya kalau pergi umrah itu jangan sampai lewatkan ziarah. Jangan dianggap Nabi kalau meninggal saja ibu ya. Jangan dianggap Nabi sudah meninggal. Orang syahid saja tidak boleh dibilang mati oleh Allah, apalagi Nabi Muhammad SAW. Allah Taala alam. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru-guru kita yang telah menyampaikan materi yang luar biasa di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama dan bagi beliau berdua menjadi amal jariah hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin kita tutup sampai di sini Bapak Ibu karena waktu sudah lewat. Kami selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.